حب النبي على الإنسان مفترض. Abu Dujana, tiap kali habis saya sholat subuh dalam beberapa hari belakangan itu, sahabat Nabi nih Abu Dujana, selalu aja para sahabat ngelihat Abu Dujana selalu berdiri begitu Nabi Muhammad habis selesai salam sholat, nggak pakai nungguin dzikir, nggak pakai nungguin doa. Begitu Nabi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, semua sahabat, Assalamualaikum warahmatullah, Abu Dujana langsung berdiri, langsung pulang. Jadi pemandangan yang gak enak dari para sahabat, gitu kan ya? Kita kan jangankan habis selesai sholat, jangankan ada Nabi Muhammad, di majelis gini aja kalau ada satu berdiri kan bisa merusak perhatian, konsentrasi banyak orang kan. Jadi pertanyaan, kenapa nih gitu? Sambil mikir-mikir, mungkin dapat telepon, mungkin ini, mungkin itu kan begitu ya. Nah ini teman-teman saya sekalian, sahabat pada heran melihatnya. Mereka pun mengadukan sesudah beberapa hari nih, kok bisa tiap hari subuh aja. Nah itu setiap waktu itu Abu Dujana pasti habis selesai sholat subuh langsung jalan. Habis diperhatikan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, mereka pun ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau baru sekali barangkali kebelet kek, gitu ya, sakit perut mungkin, atau apa mungkin ada keluarganya yang lagi sakit. Tapi kalau berhari-hari gitu, kan itu pemandangan yang gak enak dilihat. Mereka pun mengadukan hal tersebut pada satu siang ba'da dhuhr gitu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, Abu Dujana itu belakangan tiap habis subuh, begitu engkau habis selesai salam sholat langsung berdiri Rasul, nggak pakai nungguin dzikir, nggak pakai nungguin apa-apa. Oh gitu. Besoknya Nabi itu kan orangnya tabayun. Tabayun itu klarifikasi, tabayun itu mencari bukti, itu tabayun. Jadi melihat langsung gitu kan. Habis subuh Nabi Muhammad perhatiin, begitu habis Nabi Muhammad salam, Nabi langsung noleh ke depan gitu. Maksudnya Nabi maju ngeliatin orang-orang. Ternyata benar Abu Dujana berdiri dari sholat keluar, nggak langsung dipanggil saat itu sama Nabi, dibiarin. Waktunya siang, duhur, habis selesai salam sholat Abu Dujana masih ada di situ, baca dzikir ini apa enak sama Rasulullah, habis doa selesai kelar, Nabi Muhammad panggil Abu Dujana, ya Abu Dujana, baik ya Rasulullah, nama tahtaj ila doa ini. Nabi itu ya caranya negur adem, enak, nggak main menghakimi. Nabi nanya, apakah kamu tidak merasa perlu dengan doaku wahai Abu Dujana? Doa habis selesai sholat kamu ngerasa nggak perlu? Wa man la yahtaj ila du'aika ya Rasulullah, kata si Abu Dujana. Emang siapa juga ada orang yang nggak perlu dengan doamu wahai Rasul. Tapi aku lihat tadi pagi Abu Dujana, kata Nabi, kamu segera berdiri sesudah selesai sholat, tidak menunggu sampai doa selesai dibacakan. Endir nih ya Rasulullah. Kata Abu Dujana, maafkan aku wahai Rasul, ada sebabnya Rasul. Saya malu mau ceritanya. Kalau engkau biarkan saya nggak harus cerita wahai Rasul, saya akan berterima kasih kepadamu. Kata Nabi, kamu harus cerita wahai Abu Dujana. Disuruh sama Nabi kan? Ya Rasulullah, kami adalah keluarga miskin, tinggal di jalan sebelah sana itu. Kasih tahu sama dia, sekarang ini lagi musim kurma. Sebelah rumah kami Yahudi punya pohon kurma lagi mateng-matengnya buahnya. Kadang-kadang di waktu malam anak-anak kami tidur tanpa sempat makan malam karena tidak ada yang bisa mereka makan. Saat pagi hari wahai Rasul, anak-anak saya bergegas keluar dari rumah buat memunguti kurma-kurmanya tetangga sebelah. Kalau saya lagi mau berangkat ke masjid, belum terang,
sehingga saya nggak bisa memunguti kurma-kurma yang jatuh. Kalau saya nungguin sampai selesai doa, selesai zikirmu dibacakan, dan saya pernah melakukan itu, anak saya keburu bangun Rasul. Anak saya masih kecil, umur 5 tahun, 4 tahun, belum bisa dibilangin, belum bisa dikasih tahu. Pernah wahai Rasul, satu hari saya menyelesaikan sampai doa dibacakan, sampai semua zikir dibaca. Ya Rasulullah, saya balik ke rumah, mendapati anak saya sudah memasukkan kurma ke dalam mulutnya. Saya pun segera datang kepada anak saya bilang, kah, keluarin gitu. Keluarin. Anak saya nggak mau. Dia nangis Rasulullah sambil bilang, nih jae ya bu, lapar. Saya sampai pukul tengkuk mereka untuk membuat mereka mengeluarkan kurma yang sudah mereka makan. Tetap nggak mau juga Rasulullah. Saya sampai masukkan jari saya ke dalam mulutnya. Saya berkata kepadanya, nah ayah tak peduli apa yang kalau kamu lakukan kepada ayah. Akan tetapi ayah mohon tolong jangan sampai kamu makan makanan yang haram untuk kemudian di hari akhirat kamu bilang, maafkan saya ya Allah, saya makan makanan yang haram. Saya ambil buah kurmanya si Yahudi sebelah rumah karena ayah saya tidak bisa memberikan kepada saya makan. Jangan permalukan ayah di hadapan Allah, anakku saya. Tolong ayah. Sejak hari itu wahai Rasul, saya tidak akan menunggu sampai doamu selesai dibacakan. Maaf, bukan karena nggak perlu sama doamu. Maafkan aku wahai Rasul. Akan tetapi aku takut sampai ada makanan haram masuk ke dalam perut anak-anak. Jangan sampai tangan anakku mengambil barang yang bukan menjadi haknya, sehingga jadi penyakit bagi mereka nantinya, jadi bala bagi saya nantinya di akhir. Nabi dengerin nggak tega, nangis Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi kan orangnya nangisan, nggak tegaan gitu maksudnya. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad ngeliatin sahabat-sahabat juga pada merah matanya, nggak tega juga gitu dengar cerita orang tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad kemudian bilang, siapa nih si Yahudi yang punya pohon kurma itu? Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Panggilkan dia. Panggilin. Menurut saya sekarang si Yahudinya nih kena Yahudi yang nyebelin banget gitu loh. Ada orang Yahudi yang nyebelin, ada yang biasa aja gitu ya. Jadi teman-teman saya sekalian, Nabi kemudian panggil dia. Nabi Muhammad bilang, Pak, saya beli dong Pak pohon kurma Bapak pan rumah itu. Pohonnya doang dibeli. Artinya kalau berbuah, kalau ini itu apa segala macam, itu jadi punyanya Nabi gitu loh. Pohonnya, dahannya, buahnya, semuanya jadi punya Nabi. Saya beli pohon Bapak, kata Nabi Muhammad, dengan sebuah pohon yang pohonnya dari emas, batangnya dari perak, kemudian buahnya tiap kali dipetik enggak menunggu musim buat keluar lagi. Satu gigitan lebih enak daripada gigitan sesudahnya, gigitan yang sebelumnya. Si Yahudi paham buah itu pastilah buah di surga, karena buah di dunia kan nggak ada yang kayak gitu. Paham nih Yahudi ini. Maka dengan menyebalkannya dia bilang, maaf ya Muhammad, saya nggak jual kredit, saya jualnya kontan. Saya nggak jual kecuali tunai. Kalau tunai sih nggak apa-apa. Maksudnya kalau pohon yang kamu ceritakan tadi ada di sini nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada nggak pakai deh. Maaf, saya nggak jual kalau nggak tunai. Nyebelin banget kan?
Sementara Nabi kalau mau jualnya dengan pohonnya Nabi atau apa, Nabi lagi nggak punya. Nabi kan seringnya emang nggak punya. Maju Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar punya satu ladang kurma yang di dalamnya terdapat sekitar 100 pohon kurma. Bukan satu loh, 100 pohon kurma. Dan itu salah satu dari ladang-ladang yang menghasilkan kurma terbaik di kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar langsung maju, terus Sayyidina Abu Bakar bilang sama Nabi dulu, yang tadi itu yang kamu mau jual dengan pohonnya dia berlaku buat dia atau buat kami juga asal punya pohon itu, Rasul? Katanya Nabi Muhammad, buat siapapun yang punya pohon depan rumahnya si Yahudi. Lebih ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar kemudian ngadepin sama si Yahudi, Pak, Bapak mau nggak jual pohon Bapak tuh satu itu sama satu kebun kurma saya? Wah, Yahudinya girang banget dong. Wah, langsung tuh, nggak pakai nanti-nanti, sama si Yahudi langsung diterima tangannya Sayyidina Abu Bakar. Langsung dia kemudian bilang, saya jual satu pohon saya depan rumah dengan satu kebun kurmamu, wahai Abu Bakar, tunai. Sayyidina Abu Bakar bilang, saya beli tunai. Jadi teman-teman sekalian, akhirnya kan berarti ini kan sekarang pohon depan rumahnya Yahudi punyanya Sayyidina Abu Bakar. Habis itu Sayyidina Abu Bakar mengadakan transaksi keren ini ya, antara dunia dengan akhirat. Transaksi yang luar biasa indahnya teman-teman sekalian. Tijaratan dan tabur, perdagangan yang gak akan rugi nih. Sayyidina Abu Bakar langsung jual satu pohonnya tersebut kepada Nabi Muhammad. Rasul, pohon depan rumahnya Yahudi sekarang jadi milik saya Rasulullah. Apakah engkau berkenan menjualnya dengan pohon yang tadi telah engkau sebutkan? Nabi pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Aku jual satu pohon yang batangnya terdiri dari emas, dahannya terdiri dari perak, yang buah kurmanya akan senantiasa ada tanpa menunggu musim. Satu gigitannya lebih enak daripada gigitan yang sesudahnya. Setiap kali dipetik langsung keluar gantinya. Saya jual pohon itu kepadamu, wahai Abu Bakar, dengan satu pohon yang ada di depan rumahnya si Yahudi. Sayyidina Abu Bakar, qabil tu ya Rasulullah, saya beli wahai Rasulullah. Teman-teman saya sekalian, jadi sekarang pohon depan rumahnya Yahudi punyanya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi kemudian bilang kepada Abu Dujana, Abu Dujana, sekarang pohonnya udah punya saya, jadi selamat wahai Abu Dujana, aku serahkan pohon tersebut untukmu. Boleh kamu makan bersama dengan anak-anakmu. Nanti wahai Abu Dujana, mulai besok kamu bisa menunggu sampai doa-doa dan zikir selesai kita baca bersama-sama. Girang Abu Dujana. Makasih ya Rasulullah, makasih ya Rasulullah, makasih. Pulang semuanya kira. Nabi Muhammad senang luar biasa. Nabi kan gitu orangnya, azizun alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa umat. Itu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Jadi kalau Nabi udah bisa ngasih solusi kepada umat, Nabi senang. Nabi senang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa ngasih pohon halal sama Abu Dujana buat dimakan sama anak-anaknya. Jadi Abu Dujana nggak kepikiran lagi buat buru-buru habis selesai salam sholat subuh untuk menyingkirkan buah-buah kurma itu.